بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبي التوبة ونبي الرحمة، نبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات، أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu untuk mengingat nikmat-nikmat Allah lalu mensyukurinya, karena dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah keberkahan nikmat-nikmat tersebut. Marilah kita juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga detik ini kita masih diberi taufik oleh Allah, masih berada dan berusaha meniti jalannya para salafuna as-salih, memegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah kita selalu bersolawat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya, siapa saja yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawatnya Allah kepada kita itu berarti Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayangnya bagi siapa saja yang bersolawat. Maka kesempatan bagi kita untuk meraih kasih sayangnya Allah, baik melalui mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meniti di atas sunnah-sunnahnya, maupun dengan bersolawat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, pemuda dalam bahasa Arab itu yang telah melewati usia balik hingga umur 30 atau 40, itu masih dianggap muda. Jadi bapak-bapak kalau umurnya masih 35 sampai 40, enggak apa-apa antum bilang saya masih muda. Gitu ya. Itu pemuda dalam bahasa Arab. Tapi kalau sudah melewati 40, itu bukan pemuda lagi. Situ sudah tua, tapi belum tua bangka. Sudah tua, akan masuk ke syaikhukhah kalau lebih dari 40. Jadi 40 dalam angka Arab bagi umur 40 itu memiliki kekhususan, memiliki makna yang terdalam. 40 itu sudah dikatakan umur rushd, di mana idealnya seseorang yang sudah berumur 40 itu
telah matang, ya, telah matang secara ya pemikiran seharusnya dan dalam banyak hal. Jadi umur 40. Maka dalam bahasa Arab dikenal dengan umur ar-rushd, umur yang seharusnya dia telah lurus, telah mapan. Ya, itu umur 40. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW menggunakan kalimat, ya, redaksinya, wahai para pemuda, ya ma'syara asyabab. Umur pemuda tadi berapa? Melewati balik hingga usia 30 atau sampai 40. Wahai para pemuda, ini menjadi perhatian Nabi SAW, sehingga beliau mengarahkan pembicaraannya kepada para pemuda. Sekali lagi, ini sebagai bukti perhatian Islam kepada para pemuda. Ya. Banyak hadis-hadis atau kandungan ajaran-ajaran Islam yang menspil, kalau bahasa sekarang ya, yang menspil para pemuda, yang memperhatikan para pemuda. Karena di usia tersebut dianggap usia yang produktif, usia yang sangat ideal, sangat kuat, sangat mungkin untuk melakukan banyak hal, ya. Dan ternyata penduduk kita Indonesia ini lebih banyak terdiri dari para pemuda sebenarnya, yang mereka saat ini menyebutnya sebagai bonus demografi, ya. Karena penduduk Indonesia ini terdiri dari anak mudanya lebih banyak daripada yang tua dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Indonesia ini subhanallah bonus demografi. Di Jawa Timur terutama itu anak mudanya banyak, ya, pemudanya banyak. Sekali lagi kalau kita melihat di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada para pemuda dengan ucapan ya ma'syara asyabab. Dan dalam bahasa Arab, terutama dalam hadis ini, ketika Rasul mengatakan wahai para pemuda, dengan bahasa yang memiliki makna tersendiri juga, ya, ketika beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam wahai para pemuda, ini mengandung makna al-ighra' wal hath, sebuah ungkapan untuk menarik simpati atau menganjurkan, bahasa kita itu bagaimana orang yang diajak bicara, anak muda ini bisa tertarik, ya, bisa lebih semangat gitu dengan ungkapan ini, wahai para pemuda. Di dalam hadis yang kemudian saya katakan tadi Rasulullah banyak memperhatikan para pemuda, di dalam hadis yang lain tentang anjuran kepada para pemuda, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki-kaki para hamba di hari kiamat kelak, atau kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak hingga ditanya 4 hal. Ya. Ini untuk memperlancar perjalanannya, kira-kira kayak gitu, supaya tidak macet dan tidak terhenti sampai di situ. Harus atau
melalui ujian dulu, ditanya 4 hal. Di antara 4 hal itu, ya, an syababihi fima ablahu, akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Selain umur, ditanya harta, dari mana dia peroleh, lalu kemana dia infakkan, ya. Kemudian tentang umurnya di sini, dia habiskan, tentang ilmunya, apakah dia amalkan, dan yang keempat tentang masa mudanya. Ini lebih khusus, ya, lebih khusus. Ini menunjukkan perhatian Nabi tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Apakah masa-masa produktif muda tersebut dihabiskan untuk kebaikan, atau sebaliknya untuk hal-hal yang akan mengundang murka Allah SWT. Itu akan dipertanggungjawabkan. Dia tidak akan bergeser kakinya hingga ditanya tentang masa mudanya dulu. Untuk apa dia habiskan? Kita tahu anak-anak muda itu sangat rawan, ya, godaan-godaan kan. Anak muda itu sangat idealis. Anak muda itu bahasa kita sekarang gercep. Tetapi energi yang disalurkan atau digunakan seringkali pada hal-hal yang kurang produktif menurut ajaran Islam, sehingga perlu mendapat perhatian. Disinilah titik di mana nanti kita akan ditanya oleh Allah SWT. Masa muda kita habiskan untuk apa? Pertanggungjawabannya. Jika masa muda kita dengan energi yang begitu sempurna, performanya bisa maksimal, kita manfaatkan untuk yang baik, amal soleh, subhanallah, ini akan sangat bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak, karena kita bisa lolos dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang masih merasa muda dan memang betul-betul muda, mari manfaatkan energi kita untuk kebaikan. Di hadis yang lain tentang perhatian Rasulullah SAW kepada para pemuda, beliau juga, ya, di hadis sebelumnya, ya, hadis yang ketiga, hadis yang keempat di sini kita pernah pelajari, ya, itu hadis yang keempat, betul. Para pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW sebagai delegasi utusan untuk belajar agama. Di hadis Malik Al-Huwairis yang telah lalu, mereka menginap di rumah Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah SAW untuk belajar agama selama berapa? 20 hari, 20 malam. Mereka yang datang itu para pemuda. Nah, para pemuda, dan bagaimana perlakuan Rasulullah SAW kepada mereka, para pemuda tersebut. Di dalam hadis yang lain juga, ya, yang menunjukkan tentang perhatian ajaran Islam terhadap para pemuda, kita lihat, ya, ya'tikum syabab, kata Rasulullah SAW, min aqtaril ardi yatlubuna al-haditha fa idza ja'akum فَإِذَا جَاءُكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. InsyaAllah. Kata Nabi SAW, akan datang para pemuda dari berbagai penjuru, dari berbagai penjuru negara. Mereka datang untuk mempelajari hadis, mencari hadis. Maka kalau mereka telah datang kepadamu, ya, kalau telah datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada mereka.
Ini Rasulullah menitipkan pesan kepada siapa saja yang kemudian datang kepadanya anak-anak muda untuk belajar agama. Seharusnya ketika didatangi oleh anak-anak muda yang belajar agama, kata Rasulullah, fastausu bihim khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Nih lihat, Nabi memberikan perhatian khusus. Dan fakta ini, kejadian-kejadian seperti ini yang kita lihat dalam sejarah Islam, memang mereka belajar agama ya, di usia-usia yang dianggap masih muda dulu. Para ulama-ulama besar kita, mereka belajar agama, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW secara khusus di usia-usia yang masih muda. Nah, jika ternyata para penuntut ilmu itu dari anak muda, kata Rasulullah SAW, perlakukan baik. Mereka hendaknya dihormati, ya, diberi apresiasi. Itu kalau yang melakukan anak muda, berarti itu sangat hebat, ya, sangat istimewa. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu energinya itu pada hal yang kurang produktif secara agama. Maka ketika mereka datang mau belajar gitu, belajar agama, istausu bihim khairat. Anda harus menghormatinya, Anda harus memperlakukannya dengan baik, beri apresiasi. Ini bentuk perhatian Islam terhadap para pemuda. Nah, di sini juga Nabi mengarahkan pembicaraannya kepada para pemuda. Apa isi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa saja dari kalian, wahai para pemuda, yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Al-ba'ah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna al-jima', hubungan suami istri. Bisa juga bermakna al-ba'ah itu kemampuan untuk membiayai pernikahan berupa mahar. Ya. Kalau dia sudah mampu untuk membeli mahar, maka dianjurkan untuk menikah. Apalagi di kita, alhamdulillah ya, cukup dipermudah mahar itu. Seperangkat alat sholat dan uang 200.000 tunai, itu jadi kan. Berarti ini masyarakat kita, orang Indonesia, ini harus dengar nih anjuran Nabi ini bagi para pemudanya. Kalau sudah mampu untuk membayar mahar yang jumlah nominalnya tidak sebegitu, ya, seperangkat alat sholat dan ratusan ribu tunai atau beberapa gram emas, ya, silakan ikuti anjuran Nabi ini, menikahlah. Ustaz, enggak hanya itu kok, biasanya resepsinya itu ratusan juta. Ya sudah, aulim walau bisa, ya, jangan berlebihan. Ya walimah lah walaupun dengan seekor kambing. Tidak usah memaksakan diri untuk nyewa gedung ratusan juta. Yang penting kan akadnya, ada maharnya, ada walinya, antum ijab qabul, ada saksinya, sudah. Itu intinya menikah kan, rukunnya menikah. Ya. Kalau sudah mampu memberi mahal tadi dianjurkan untuk menikah. Atau al-ba'ah di sini dimaksudkan tidak hanya pembiayaan nikahnya, tapi mampu untuk memberi nafkah. Dan subhanallah, kalau sudah menikah, insyaallah ta'ala, ya, Allah akan memberikan jalan-jalan atau pintu-pintu rezeki. Bahkan orang yang sudah menikah biasanya
lebih kaya daripada yang tidak menikah biasanya. Ya kan? Lebih kaya. Dulu ketika dia belum menikah, tidak punya lemari, tidak punya kulkas, ya, tidak punya sepeda anak gitu. Ketika dia sudah menikah, semua ada, ya enggak? Ya, kulkas ada, lemari ada, perabotan-perabotan yang mungkin harganya jutaan itu ada. Dulu kemana waktu mudanya? Itu nggak ada semua tuh. Jadi Allah kayakan, ya. Jadi jangan khawatir para pemuda, menikahlah. Di dalam hadis yang lain sebagai bukti anjur untuk menikah ini dan jangan khawatir dengan rezeki, Rasulullah bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Di antaranya an-nakih yuridul afaf. Ada 3 golongan yang pasti Allah akan tolong. Nah, jangan khawatir nih. Ya. Ada 3 golongan yang Allah pasti akan tolong. Di antara yang 3 itu, siapa yang ingin menikah karena alasan menjaga kehormatan dirinya, itu pasti Allah tolong. Jadi jangan berpikir, nantilah saya nikah. Padahal sudah mampu nih bayar mahal dan seterusnya. Nantilah saya nikah kalau saya sudah mapan. Ya kapan mapannya? Ya. Betapa banyak di antara kita kan punya rumah gitu ya, mobil yang kalau itu dianggap mapan, ini sudah berusia, sudah 60, ada 45, 50, ya, itu punya mobil, punya pekerjaan yang tetap menghasilkan gaji yang banyak, ya. Itu. Kalau nunggu sampai mapan nanti nggak nikah-nikah. Tapi kemampuan di sini ada kemampuan minimalis dulu. Ya, mampu bayar mahar, ya sudah nikah. Bismillah, setelahnya nanti insya Allah antum akan kaya. Ya, Allah akan tolong. Ya, Allah akan tolong. Mudah-mudahan para pemuda jomblo-jomblo yang ikut kajian ini hari ini mulai berpikir untuk menikah, ya, untuk menikah. Fal yatazawwaj, ungkapan Nabi ini, maka menikahlah. Ini sebuah perintah. Ini perintah. Aslinya perintah itu adalah wajib. Ya. Jadi bagi para pemuda yang sudah mampu, menikahlah, wajib Anda menikah. Karena Nabi di sini menggunakan kalimat amr namanya, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Walaupun kemudian perintah di sini lebih tepatnya tergantung kondisi, ya, yang diajak bicara ini. Ada 5 kondisi kan, yang kemudian itu akan terkait dengan hukumnya. Ada kondisi di mana seseorang kalau tidak menikah itu akan terjatuh kepada perbuatan nista, berzina misalnya. Sementara dia sudah mampu finansial untuk membiayai pernikahan, sudah mampu, dan takut kalau tidak segera nikah maka dia akan terjatuh dalam perbuatan zina. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib menikah. Ya. Wajib, tidak ada pilihan lain kecuali wajib dia menikah. Hukum yang kedua, nikah itu bisa jadi haram, ya, bisa jadi haram. Seperti apa kondisi yang nikah itu menjadi haram? Ya. Nikah menjadi haram itu apabila menikahnya itu tujuannya untuk menyakiti para wanita, ya. Untuk menyakiti para wanita, perilakunya itu tujuannya untuk menyakiti para wanita, ya. Atau menjadi haram juga fi daril harb, di
negara yang sedang terjadi al-harb, maksudnya darul harb itu negara-negara kafir gitu ya. Negara-negara kafir. Kenapa di negara-negara kafir itu kemudian haram menikah? Listirqa, karena adanya perbudakan. Ya, karena adanya perbudakan. Kalau menikah dengan tawanan, ya, itu nanti akan terjadi istirqaq. Dalam peperangan, maaf, itu akan terjadi istirqaq. Istirqaq itu perbudakan. Ya, itu dulu ya. Kalau sekarang perbudakan itu tidak ada, nyaris tidak ada, sudah terhapus perbudakan itu. Ya. Itu alasannya kenapa nikah itu diharamkan, karena kalau di negara-negara yang sedang berkecamuk perang, ya, aslinya dalam Islam, perperangan antara Islam dengan kafir itu akan terjadi proses istirqaq itu, perbudakan. Nah, nikah di masa-masa seperti itu haram, atau tadi karena menyakiti wanita. Nikah itu menjadi makruh ya jika seseorang itu mampu membiayai, dia nikah namun tidak punya apa bahasa kita itu, nafsu, tidak ada syahwat ya, tidak ada syahwat. Jadi dia penyakit misalnya itu ya, ada orang penyakit tidak memiliki syahwat. Bahasa kita ya impoten atau apalah penyakit tertentu ya. Tapi dia menikah, pengen menikah gitu. Karena dia tahu menikah itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak punya kemampuan secara fisik untuk melayani istrinya. Itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Ya. Karena kalau kita lihat dia tidak punya kemampuan secara fisik kan, yang merupakan tujuan dari menikah, dia nggak bisa raih gitu, maka disinilah kemudian jadi makruh. Yang berikutnya al-mustahab. Hukum menikah itu bisa mustahab. Mustahab itu sangat dianjurkan, disunnahkan. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asalnya sangat disunnahkan. Nah, perintah di sini mengarah kepada sunnah, sangat disunnahkan untuk menikah. Apalagi yang punya kemampuan ya, mampu menjaga pandangannya juga, tetapi dia ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sangat dianjurkan. Mubah itu bagi mereka atau bagi orang yang dia punya syahwat ya, tetapi tidak punya kemampuan finansial, bukan orang kaya ya, tidak punya harta, tetapi tadi sekali lagi dia punya kemampuan secara fisik ya, syahwat itu, tapi la malalahu anhu malun laisa lahu syahwat. Jadi dia ada harta, ada ada kemampuan syahwat tetapi tidak miliki harta. Ini hukumnya mubah. Mau nikah silakan, mau enggak juga enggak apa-apa dalam kondisi seperti ini. Nah, Nabi menganjurkan para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Anjuran menikah di sini mengarah kepada sangat dianjurkan atau mustahab. Menikah itu sendiri di samping sangat dianjurkan, di dalam hadis ini menikah ternyata merupakan sunnah para anbiya. Menikah itu adalah sunnah para anbiya, jalan hidupnya para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan ayat di surah Ar-Ra'd yang ke-38, ayat 38. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Itu kata Allah.
sungguh telah aku utus Rasul-Rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan. Ya. Terjadi pernikahan-pernikahan di antara mereka, wa dzurriyyah, dan keturunan. Dijelaskan ayatnya bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi kita tentang Rasul-Rasul sebelum beliau, di mana mereka itu berpasang-pasangan, ada keturunan, menikah mereka. Maka ini menjadi sunnah para anbiya. Menikah itu menjadi sunnah para anbiya. Ya. Subhanallah. Taib. Hikmah dari menikah atau anjuran menikah bagi yang sudah mampu adalah aghaddun lil basar wa ahsanu lil faraj. Menikah itu dapat lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ini dalam konteks Nabi mengarahkan pembicaraannya kepada para pemuda. Maka beliau sebutkan hikmahnya ini saja. Karena biasanya para pemuda itu ya suka jelalatan gitu. Ya enggak? Jiwa muda tuh. Kalau lihat yang bening-bening itu kan kayak sabar gitu ya. Cuci mata lah, macam-macam alasannya. Ada yang menyalahgunakan ini nikmat Allah yang perlu disyukuri. Takjub dengan nikmat kecantikan perempuan. Ya, itu alasannya. Ya, sehingga ketika melihat subhanallah cantiknya. Padahal ini adalah sebuah tipuan syaitan. Maka ketika menikah ini akan lebih terjaga. Bagi para pemuda yang memiliki nafsu yang menggebu-gebu, dengan menikah itu lebih terjaga. Jadi pandangannya tidak lagi liar itu, mencari atau melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Itu hikmahnya. Kemudian lebih terjaga kemaluannya. Kenapa hanya 2 yang disebutkan hikmahnya? Karena itu yang relevan dengan anak-anak muda. Anak muda ya tidak berpikir, tidak fokus kepada dengan menikah banyak keturunan, enggak. Tapi ini lebih relevan, lebih pas untuk anak muda yang memang jiwanya biasanya tergoda di seputaran matanya dan kemaluannya. Maka di sini Nabi sebutkan hikmah menikah, aghaddun lil basar wa ahsanu lil faraj. Lebih bisa menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu diketahui dalam Islam kita diajarkan untuk memanfaatkan anggota badan kita ini ke hal-hal yang baik. Jangan sampai anggota badan kita ini sebagai media untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Terutama pandangan mata kita. Ya. Di dalam hadis yang lain, ketika kita bebaskan umbar pandangan mata, objek yang kita lihat itu para wanita yang bukan mahram termasuk, itu kata Nabi SAW, sihamun min sihami iblis, sahmun min sihamil iblis. Itu adalah anak panah di antara anak-anak panahnya iblis. Jadi iblis ya menggoda kita, dan itu jebakannya. Ya. Jebakannya adalah dengan mengumbar pandangan kita kepada hal-hal yang tidak layak untuk dipandang. Ya. Makanya disuruh menjaga pandangan. Dan ketika kita bisa menjaga pandangan dari pandangan-pandangan kepada wanita-wanita yang bukan mahram kita, yang terbuka auratnya, itu lebih azkalana. Itu akan bisa menyucikan hati kita, membersihkan hati kita. Ya.
Cara membersihkan hati berarti tazkiyatun nufus namanya, dengan menjaga pandangan kita. Lebih bisa untuk mensucikan hati-hati kita. Aghaddun lil basar, lebih bisa menjaga pandangan menikah itu, dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Dan perlu juga kita ketahui, menjaga anggota badan kita ini, berusaha menjaganya dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah atau maksiat, ya, merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah seharusnya ketika kita bisa menjaganya. Namun ketika tidak bisa menjaganya, sebaliknya bisa menjadi petaka, bencana. Ya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu ada yang mencatatnya. Ada yang mencatatnya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Gerakan-gerakan kita, amalan-amalan kita lakukan itu tidak akan bisa kita pungkiri nantinya, karena sudah diaudit, dicatat. Dan catatannya itu tidak ada kemungkinan untuk hilang. Tidak akan error datanya, tidak akan. Ya, karena malaikat yang mencatat. Dan itu akan diaudit secara detail sekali. Ya. Pada saat kapan kita melakukan, di mana kita melakukan, itu tercatat dengan detail. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sungguh kalian ada, ya, malaikat yang akan mencatat, ya. Kiraman, mereka adalah mulia, para malaikat tersebut, orang-orang yang mulia, hamba-hamba Allah yang mulia. Katibin, mencatat, ya. Yang Allah memang tugaskan mereka untuk ihsa. Ihsa itu ya betul-betul mencatat, ya. La yafutuhum min a'malikum wa asrarikum, ya. Dia tidak akan pernah terluputkan dari apa yang kalian lakukan. Sekali lagi, kalau kita ingat ayat ini, berarti kita akan lebih hati-hati. Ya. Tidak terlihat malaikatnya, tetapi Allah sudah beritahu kita. Dicatat apa yang kita lakukan. Hari ini Anda hadir majelis itu udah ada catatannya. Yang nantinya iqra kitabak iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatanmu, cukup bagimu hari ini Andalah sendiri yang akan menjadi saksinya. Anda yang akan diaudit, Andalah auditornya kalau bahasa orang akuntan. Anda menjadi auditornya nanti. Catat dengan jelas. Ya. Baik. Maka harus benar-benar menjaga anggota tubuh kita dari pelanggaran-pelanggaran. Dalam ayat ya, yang lebih tegas lagi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang diucapkan kecuali malaikat, orang menyebutnya raqib atid. Ya, sebenarnya itu simbol kebaikan dan keburukan. Tapi sering diterjemahkan ada malaikat namanya raqib dan atid. Supaya bukan begitu. Ini adalah pencatatan yang ada yang mencatat, yaitu bidang kebaikan dan keburukan, gitu. Selalu dicatat. Para ulama berbeda pendapat, apakah semua yang kita ucapkan itu betul-betul dicatat? Ya, mereka mengatakan semua ucapan-ucapan kita itu dicatat. Ya. Ada kemudian ulama lain mengatakan, ya, yang akan dicatat dan dibalas adalah kebaikan kita ataupun keburukan kita. Kalau ucapan-ucapan yang tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung keburukan, itu tidak dicatat, tidak dibalas. Misalnya ketika antum bilang,
Kaifa haluk? Apa kabarnya antum? Berapa anak antum? Itu kan bukan ucapan baik, bukan juga ucapan buruk. Tapi kalau ada sumpah serapah, itu namanya keburukan. Atau kalau ada kebaikan berupa tasbih, zikir dan seterusnya, ini kebaikan. Yang itu yang dicatat. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, kita harus hati-hati karena memang akan dicatat semua ya apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Ya. Berkaitan dengan menjaga pandangan juga secara khusus Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga ya pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dalam hal perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, kita harus jaga anggota tubuh kita untuk melakukannya atau jangan pedulikan hal-hal yang tidak bermanfaat, laghu gitu. Kita harus menghindar. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Jadi ciri-ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri hamba-hamba Allah pilihan itu ya, dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu dia berpaling. Enggak ada manfaatnya. Ada orang nongkrong-nongkrong enggak jelas, itu dia hindari. Ya. Nongkrong-nongkrong enggak jelas. Kalau bahasa kita kongkoan sambil ngopi, ngerokok apa segala misalnya, enggak ada manfaatnya. Ya. Hanya menghabiskan waktu. Itu bagi orang yang beriman, hamba-hamba pilihan Allah, dia akan menghindar. Kecuali kalau ngobrol dengan istri kita, pengantar tidur, itu malah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Sebelum tidur kita ngobrol, walaupun ngalor ngidul, kalau sama istri kita itu berpahala. Nabi membiasakan itu. Jadi sebelum tidur dia ngobrol dulu sama istrinya. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Baru tidur. Selain itu, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat itu orang-orang yang hamba-hamba pilihan Allah itu akan menghindar. Taib. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengarahkan kepada kita untuk selalu menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang atau tidak bermanfaat. Nabi mengatakan wa ahsanu lil faraj, menikah bagi anak muda terutama bisa lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Bagi yang tidak mampu untuk menikah karena tidak ada pembiayaan, dia tidak mampu untuk menikah, maka Nabi menganjurkannya untuk berpuasa. Nah, coba lihat alternatifnya yang ditawarkan oleh Nabi bagi yang belum mampu menikah, anak-anak muda yang belum mampu menikah, agar dia terjaga dari fitnah pengendalian syahwatnya, itu dengan apa? Dengan berpuasa. Karena berpuasa itu yudayyiqu majras syaitan, akan mempersempit ya langkah-langkah syaitan melalui aliran darahnya dipersempit. Ya, ini sebuah ungkapan yang mengarah kepada kalau kita berpuasa hikmahnya itu syahwat kita bisa terkendali, godaan-godaan syaitan itu bisa lebih terkontrol gitu. Maka dianjurkan berpuasa. Dan lihat Nabi memberikan alternatif ini bagi yang tidak mampu menikah. Tidak ada cara lain. Cara-cara lain itu tidak dibenarkan untuk mengendalikan syahwat, untuk tidak tergoda dengan perempuan sehingga berzina misalnya, tidak ada yang lain. Misalnya ada orang yang akhirnya melampiaskan nafsunya ya, ketika dia tidak mampu menikah dengan apa misalnya? Mohon maaf, ada kebiasaan-kebiasaan jelek itu. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan adah sirriyah. Adah sirriyah kalau bahasa kita itu mohon maaf itu kayak onani, masturbasi, benar. Bahasanya gitu ya. Onani atau masturbasi gitu. Ini bisa haram jatuhnya. Pelarian atau alternatif
Di sini Nabi menganjurkan apa? Untuk berpuasa. Itu paling efektif untuk mengendalikan syahwat seseorang. Bukan dengan cara yang lain. Ya. Fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa itu ya menjadi wija. Wija itu sesuatu yang menahan. Tameng, nah, kalau bahasa kita itu sesuatu menahan. Ya, kalau kita kaitkan dengan alat yang bisa menahan dari serangan musuh, dari terkenanya kita dengan benda senjatanya musuh, yaitu dengan tameng. Maka seolah-olah puasa itu adalah tameng bagi para pemuda, bagi siapa saja yang kemudian syahwatnya itu tidak bisa dibendung, yaitu dengan berpuasa. Baik. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini bapak-bapak ibu-ibu bukan ada yang diantara kita yang bukan muda lagi, hadis ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang masih muda. Beginilah ajaran Islam. Beginilah mulianya ajaran Islam, beginilah indahnya ajaran Islam. Ya, yaitu mengenai pernikahan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita berada di masa tantangan kita sangat besar, terutama dalam bidang ini. Ya. Sekarang, oke, mereka terselamatkan bahwa menikah. Ada lagi godaannya dengan pikiran atau pemikiran-pemikiran yang akan merusak kesakralan menikah atau ajaran Islam yang kita kenal dalam bahasa sononya namanya disorientasi menikah. Mereka menikah tapi gak mau punya anak, yang kita sebut dengan child free. Sekarang itu ada komunitas namanya child free. Child free itu bebas anak. Jadi mereka menikah itu gak mau punya anak. Padahal tadi ya, apa kata di surat Ar-Ra'd 38, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan mereka itu berpasang-pasangan dan berketurunan. Tujuan menikah itu adalah punya keturunan. Tapi kemudian sekarang, dan itu ada media-media mereka, Instagram mereka yang ikut itu ribuan, bukan ratusan, ribuan, yang mereka punya pemikiran menikah itu nggak perlu punya anak. Punya anak itu ngerepotin. Coba bayangin. Padahal punya anak itu adalah dambaan semua orang, fitrah. Jadi orang-orang seperti ini pikirannya telah menyalahi fitrah, dan tentu itu menyalahi hikmah dibalik perintah menikah. Kita menikah itu untuk punya keturunan, ya, untuk punya anak. Tapi ada klub-klub sekarang namanya child free. Dan ini sudah melanda anak-anak muda kita. Ya, atau mereka yang sudah menikah tapi mereka berpikiran nggak perlu punya anak. Yang lebih penting adalah bagaimana mapan finansial, nggak perlu direpotin oleh anak. Nggak mau ngasuh anak, nggak mau punya anak. Jangan, ya, jangan seperti itu. Belum lagi kita digempur dengan budaya-budaya yang merusak akhlak anak-anak muda kita dengan pergaulan-pergaulan bebas. Waliyadzubillah. Kita betul-betul dituntut, para orang tua sekarang dituntut untuk super super hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Terutama ini si kotak ajaib ini, ya, si kotak ajaib yang Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita selalu ya ingat ya firman Allah tadi, ya, karena nanti kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak, ya, mulut-mulut kita ini ditutup oleh Allah. Ditutup mulut-mulut kita, tetapi yang menjadi saksi itu, yang kemudian itu bersaksi tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Itu yang akan menjadi saksi besoknya. Anda tidak bisa menghindar. Saya nggak pernah begini. Nah, tapi tangan kita yang berbuat, kaki kita yang berjalan, itu akan menjadi saksi bagi kita. Maka ini adalah tanggung jawab kita, para orang tua, untuk menjaga keselamatan akhlak dari anak-anak kita, terutama dalam hal menikah. Jangan
Jangan diabaikan ini. Kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan sudah ingin menikah, jangan dilarang. Jangan ditahan. Karena ini akan berbahaya. Oh nanti kamu belum masanya. Loh, jangan. Ini Nabi menganjurkan kok untuk menikah. Jangan beri batasan-batasan dia. Nanti nak kalau kamu sudah punya rumah, nanti nak kamu sudah mapan baru menikah. Nanti kalau kamu sudah tamat kuliah baru menikah. Tidak apa-apa dia menikah di tengah perkuliahan. Tidak apa-apa. Allah akan jamin kok. Tidak apa-apa dia menikah sebelum punya rumah. Tidak apa-apa. Orang tua kita di sini harus memahami psikologi anak muda yang sedang menggebu-gebu syahwatnya. Jangan ditahan. Dosa kita. Karena kewajiban kita, kata Nabi SAW, di antara kewajiban kita adalah apabila anak kita sudah saatnya menikah, nikahkanlah. Ya, nikahkanlah. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Dia bilang, wah ini ngelihat calon menantunya, alah, nah inilah belum punya pekerjaan. Jangan nikah dulu. Nanti. Jangan. Batasannya kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnah wa fasadun arid. Kata Nabi SAW kepada kita para orang tua, ya, apabila datang kepadamu orang datang untuk ingin menikah, mengutarakan ingin menikah dengan anakmu, kamu sudah rela dengan agamanya, kamu sudah tahu akhlaknya, maka nikahkanlah anakmu dengan laki-laki tersebut. Kalau tidak, itu akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Itu intinya. Nah, sekali lagi sebagai akhir dari apa yang Anda sampaikan, bagi kita, mari kita coba merenungkan hadis ini. Ini adalah solusi menghadapi problema yaitu tadi seks bebas, ya, perzinahan, yaitu dengan memperhatikan bahwa menikah ini adalah solusi yang tepat, ini adalah solusi syar'i, dan kita perhatikan bagi kita yang punya anak-anak untuk segera nikahkan kalau memang sudah saatnya. Dan saatnya di sini tadi ada kriteria-kriterianya. Bagi Anda, bagi wali dari wanita, kriterianya sederhana. Kalau ada yang datang, dia orangnya baik akhlaknya, ya, antum redo dengan itu, sudah nikahkan. Jangan berpikir wah ini belum punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja kan? Enggak harus punya pekerjaan tetap, yang tetap bekerja itu sudah nikahkanlah. Enggak usah berpikir panjang gitu. Kalau enggak nanti akhirnya kita lihat Masya Allah sudah umur sekian belum nikah karena dilarang orang tuanya, kamu belum mapan nak gitu. Ya udah enggak nikah akhirnya. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis yang ke-6. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ada satu anak curhat dengan saya. Ya. Saya ingin menikah tapi sama abi atau bapak saya tidak. Kamu harus begini dulu, kamu harus begini dulu, harus begini dulu. Kamu belum, supaya kamu bisa membiayai program atau istri itu dengan jerih payahmu. Nah ini bagaimana yang sifat memberitahu dari Pak Ustaz? Baik. Ini diantara problem-problem di masyarakat kita memang. Dan ini nyata adanya. Bukan isapan jempol. Iya, bukan isapan jempol. Banyak korban-korbannya anak-anak kita, ya. Ketika mereka izin untuk menikah ke orang tuanya, selalu dicek apa istilahnya itu, didoktrin gitu, dicek-cokin gitu. Kamu yang nikah dulu, ya. Kamu kan belum mapan, gimana nanti membiayai istri, mau kasih makan apa? Udah tahu ngasih makan kan gampang, pakai nasi, jangan pakai batu, jangan pakai yang lain, kan jelas. Pakai nasi itu ya. Dia udah paham bahwa rizki itu adalah urusannya Allah. Udah paham itu, udah yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah memberi rizki. Kenapa harus berpikir belum terjadi itu loh. Kamu belum ini, kamu belum ini. Oh, nggak tahu dia kehidupan, nggak tahu masa depan seperti apa. Di saat
dia punya pandangan bahwa Allah itu maha memberi rizki. Akhirnya ini dijadikan alasan. Kayak tadi itu. Ini tentu jelas orang tua yang seperti ini telah melalaikan kewajibannya. Dalam hadis sebutkan di antara kewajiban orang tua atau di antara wali atau orang tua, di antara kewajibannya adalah jika anaknya sudah saatnya menikah, dia harus memfasilitasi untuk segera menikahkannya. Terutama yang putri ya, segera menikahkannya. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda itu bisa terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Dia nggak nikah memang, tapi kawin iya. Bisa perbedaannya tahu? Nggak nikah tapi kawin akhirnya. Kalau kawin kan, maksudnya kawin gitu ya, tapi nggak nikah. Karena bagaimana lagi orang tuanya nggak membolehkan, sementara dia sudah tidak tahan. Akhirnya kawin dulu, nikahnya nanti. Dia dan ngomong dengan saya itu, saya ini berbakti sama kedua orang tua. Iya. Ini kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Jadi harus menuruti apa kehendak orang tua. Taib. Oke. Dia selalu curhat kan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam hal-hal bermaksiat. Nah, ungkapan ini dalam kasus yang Bapak tanyakan itu perlu dianalisa, perlu diteliti terlebih dahulu. Bapak atau ibunya melarang itu dalam rangka larangan-larangannya tersebut dalam batasan-batasan yang ditolerir atau dalam batasan-batasan yang tidak bisa ditolerir. Misalnya, bapaknya menganjurkan ya untuk jangan menikah dulu nak saat ini karena misalnya belum tepat momennya, mungkin karena keluarga saat ini masih banyak kesibukan misalnya ya, atau masih ada kesedihan karena baru meninggal mungkin keluarganya, akhirnya untuk saat ini sabar dulu ya, kita tunda dulu pernikahannya. Atau dia menunda anaknya untuk menikah karena pertimbangan duniawi semata. Kalau pertimbangan duniawi semata ini tidak boleh. Misalnya itu calonmu itu kan masih belum bekerja, calonmu itu kurang ganteng misalnya gitu ya. Kalau ini alasannya, kemudian kita menyelisihinya, ya kita nggak termasuk berdosa, Kalau misalnya anjuran orang tua kita bisa ditolerir, misalnya kayak tadi itu, atau dia melarang kita menikah karena dia tahu si laki-laki ini calon yang nggak benar, kemudian dia larang, maka kita harus taat. Tapi kalau misalnya dia melarang itu dengan larangan atas dasar duniawi semata, itu enggak wajib taat, Pak. Enggak wajib taat. Tapi alangkah baiknya Pak Ustaz, abahnya ini mampu, ya, terus dia bukakan kantor, bukakan usaha, tapi kamu harus usaha dulu. Kalau sudah bisa menunjukkan nanti baru kamu bisa. Nah ini dia tadi kan Pak, berarti itu tidak ditolerir kayak gitu. Bisa kemudian sebagai seorang anak untuk istilahnya apa, komunikasilah dengan bapaknya, syawarah dengan bapaknya dan meyakinkan bapaknya. Iya, dia harus menikah. Karena tadi sudah mampu. Hukumnya tadi apa? Karena kriterianya tadi itu. Kalau dia sudah mampu, kemudian dia tidak khawatir bisa terjatuh dalam maksiat, hukumnya apa? Sangat dianjurkan. Kalau dia sudah mampu, khawatir untuk terjatuh dalam perbuatan zina, hukumnya apa? Wajib kan? Kan bisa kita lihat di situ.
Jadi di sini ketika orang tua melarang, padahal anaknya udah kebelet dan dia sebenarnya mampu, apalagi dibukain usaha dan semisalnya, maka dia wajib menikah. Orang tua yang melarang seperti ini berarti berdosa karena anaknya mau melakukan kewajiban, dilarang. Nah, sebagai orang tua kita harus bijak. Ya, kita harus bijak. Dalam artian syariat kita itu sudah memberikan panduan bagi kita para orang tua untuk menghadapi anak kita, terutama dalam hal pernikahan ini. Jadi ada panduannya, ya. Panduannya kayak tadi itu. Kalau memang laki-laki yang melamar anak kita itu orangnya baik, soleh, ya, tidak harus punya pekerjaan mapan, tidak harus ganteng, karena kegantengan itu kan yang melihatnya anaknya perempuan. Anak yang melihatnya dia ganteng, ya sudah. Jangan kegantengan itu kita paksakan orang tuanya. Itu nggak ganteng menurut Abi itu. Biasa. Padahal anak yang ngelihat ini nilainya 9, ibunya ngelihat 6 ini, Pak. Jangan. Ya nggak jadi nikah nanti. Jadi seperti itu, Pak. Jadi batasannya, kalau memang larangan tersebut alasannya karena duniawi semata, boleh kita nggak taat, tetapi alangkah bijaknya anak ini memberikan argumen-argumen meyakinkan orang tuanya supaya orang tuanya tidak kecewa, gitu. Bahasa seperti itu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya anak perempuan. Iya. Jadi mohon sarannya sama kiat-kiatnya cara mencarikan suami yang soleh, yang kayak apa gitu. Taib. Ya, kalau kita berkaca merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, tadi sudah jelas ya. Jadi kiatnya pertama, kita harus tahu bahwa pernikahan itu sunnah Nabi. Ini adalah ibadah. Terus kita harus tahu ya tuntunan-tuntunan dalam mencari jodoh. Ya, tuntunan-tuntunan dalam mencari jodoh bagi anak-anak kita. Yang paling penting sebenarnya di balik semua itu, sebagai orang tua kita harus banyak mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari problematika hidupnya. Jadi kuncinya di sini ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena rizki, jodoh semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian di balik kesulitan kemudian kita berpikir pendek untuk cari jalan pintas. Jangan. Sulitnya misalnya jodoh, belum datang jodohnya, itu bukan berarti tidak berjodoh, tapi mungkin ditunda kesabaran kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kiatnya hanya itu, Pak. Pertama, serahkan urusan kita kepada Allah, minta sama Allah untuk dimudahkan jodohnya, diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Itu kita doakan. Karena kata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang kalau berdoa itu tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah doaul walid liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Manfaatkan itu. Itu senjata kita. Manfaatkan. Minta tolong sama Allah. Insya Allah selesai urusan itu. Pertanyaan terakhir. Iya. Ini ada satu anak saja menanyakan kepada satu calon wanita tadi. Tapi dilihat agama ini dari anak ini tadi belum begitu sempurna. Kita harus betul-betul menilai anak ini bagaimana, meskipun ini masalah dunia tadi anggaplah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi anak ini dalam masalah agama belum betul. Iya, dalam masalah agama kurang. Masalah agama kurang gitu ya.
kurang hafal. Iya, Bapak kan perlu mengarahkannya yang lebih baik ke agamanya. Dalam hal ini berpertimbangannya, untuk menurut Abi kelihatannya ini kurang kufu ya. Karena kufu yang sebenarnya adalah masalah agama ya. Nggak kufu ini. Jadi kalau bisa cari yang lain lah, insya Allah yang lain, yang kita ridhoi agama dan akhlaknya. Gak apa-apa orang tua untuk sementara menyarankan, ya, memilihkan yang lebih baik, karena ini akan menentukan apa? Akan menentukan masa depan kehidupan rumah tangga sang anak. Hasan al-Basri pernah mengatakan, zawwij ibnataka birajulin salih, in ahabbaha akramaha, wa in karihaha la yudrimaha. Itu pentingnya tuh. Kata Hasan al-Basri apa? Nikahkanlah putrimu, anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Karena laki-laki yang soleh tersebut, apabila dia mencintai anakmu, dia akan memuliakannya. Insya Allah, dia akan memuliakannya. Tapi kalau ternyata dia tidak mencintainya, maka orang yang soleh itu tidak akan mendoliminya. Nah, ini juga sebagai panduan bagi kita orang tua. Pilihkan jodoh anak kita yang soleh, karena aman kita. Kalau dia mencintai anak kita, insya Allah dia mencintai, apa yang terjadi? Dia akan memuliakannya, tidak akan menyakiti perempuan. Kalaupun dia nggak mencintainya, dia pun akan memperlakukannya dengan baik, ya, tidak akan menzaliminya. Maka pilihkanlah laki-laki yang soleh. Kalaupun bapak menyarankan dia, nak tunda dulu, kayaknya Abi nggak cocok sama ini. Alasannya ke syar'i, boleh. Alasannya syar'i, ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, tadi kan Bapak teringat dengan firman Allah itu ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan yang diucapkan kecuali akan dicatat oleh malaikat gitu ya. Ya, kemudian ada di kalangan masyarakat kita di tiap daerah itu punya ungkapan-ungkapan tertentu. Di antaranya tadi ya disebutkan ya, Surabayaan dikenal dengan jancuk gitu ya. Cuk gitu ya. Cuk. Kita lihat urufnya. Uruf di masyarakat, apakah ucapan tersebut kategorinya ucapan gak sopan atau tidak? Ya. Itu ucapan sopan atau tidak di uruf masyarakat tersebut. Kalau misalnya di masyarakat tersebut cuk itu biasanya ungkapan yang tidak baik, hindari. Nggak usah, nggak boleh. Itu nanti malah bisa menimbulkan percekcokan. Antum coba praktekkan cuk manggil orang, kalau dia marah berarti ungkapan nggak baik ini. Jangan di ini. Ucapan yang biasa tetapi uruf masyarakat tersebut menjadi jelek maknanya, udah jangan ucapkan juga. Misalnya tempat kami itu Agus itu kira nama orang bagus. Kalau di Jawa kan di sini bagus itu masya Allah enak. Agus itu ini anaknya kiai. Kalau di tempat kami itu uruf masyarakatnya Agus itu jelek tuh, karena ada singkatannya. Itu akronim, A-nya itu apa, G-nya itu apa, dan itu deretan nama-nama binatang. Iya, kalau sana manggil Agus itu jangan manggil orang Agus itu artinya Anda menghina dia. Karena A-nya itu tadi nama-nama binatang itu. A G U S itu. Kalau di sini bagus itu kan enak ya, Gus, malah bangga orang senang. Jadi lihat urufnya Pak. Kalau di Surabaya itu adalah ungkapan yang misalnya untuk ngeledek ya baik ya jangan diucapkan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar ini ya baik, itu Bapak sudah kayak gini terus dari tadi kan, kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم